jalan untuk menegakkan keyakinan ideologis itu jalan yang terjal. Bung Karno itu keluar masuk penjara beberapa kali hanya untuk menegakkan keyakinan ideologis. PDI Perjuangan pernah memilih menjadi partai di luar pemerintah 10 tahun hanya atas dasar keyakinan ideologis. Hanya kemudian survei kami terkoreksi sedikit soal penolakan terhadap timnas Israel. Kami sama sekali tidak menyesal. Belum lagi kalau kita mau bicara soal metodologi survei, kita bisa berdebat soal itu. Apakah metodologi surveinya kira-kira bisa kita percayai 100% atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentu hal yang lain. Tapi bagi PDI Perjuangan, keyakinan ideologis adalah segala-galanya, dan karena itu kami akan membayar, kalaupun ini kami anggap sebagai sebuah koreksi atas elektabilitas kami, dengan kerja keras seluruh kader partai, petugas partai, di eksekutif, legislatif, dan struktur partai. Sekali lagi, waktunya masih cukup, dan insya Allah kita akan memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ada narasi yang beredar begitu didengar oleh warganet, kabarnya sikap Pak Ganjar kemarin adalah salah satu bentuk untuk mengambil hati Ibu Megawati Soekarno Putri yang ya kita tahu kemarin sempat juga menegur gitu Pak Ganjar terkait dengan narasi yang beredar masuknya nama Pak Ganjar, lagi-lagi elektabilitas Pak Ganjar yang sangat kuat sebagai salah satu bakal calon presiden. Ya saya nggak tahu kalau itu tanya ke Mas Ganjar. Apakah sikap itu dilatar belakangi oleh sikap demikian, tetapi sebagai kader PDI Perjuangan, kami semua memahami bahwa penolakan terhadap timnas Israel, sekali lagi, penolakan terhadap timnas Israel, bukan menolak Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20. Itu adalah sikap atas keyakinan ideologi kami. Karena sejak Bung Karno dulu, kemudian diteruskan oleh Ibu Mega, dan sampai sekarang kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air, kami ingin menegakkan nilai-nilai konstitusi. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satupun negara terjajah di dunia ini, dan fungsi atau tujuan konstitusi salah satunya adalah menjaga perdamaian dunia. Dan karena itu, penolakan terhadap timnas Israel itu sejurus dengan keyakinan dan komitmen kami untuk menegakkan konstitusi. Itu satu. Yang kedua, secara praktis PDI Perjuangan sebetulnya sejak bulan Agustus tahun 2022 melalui sekjen kami Mas Hasto Kristianto telah meminta secara resmi kepada pemerintah melalui Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, agar kemudian mencarikan jalan keluar. Pada satu sisi kita tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, namun di sisi yang lain pertandingan Israel tidak digelar di tanah air. Karena kita tidak boleh mendengarkan lagu kebangsaan Israel, tidak boleh mengibarkan benderanya sebagai sebuah penolakan terhadap Israel sebagai entitas yang selama ini kita belum anggap sebagai negara yang berdaulat pada satu pihak. Di pihak yang lain, tentu Israel dengan berbagai aksinya terus menistakan kemanusiaan. Nah, karena itu kemudian sikap Mas Ganjar, sikap Pak Koster, dan sikap seluruh kader partai yang lain itu lebih didasarkan pada kesadaran ideologi dan kemampuan kami membaca geopolitik. Kami bersyukur, Fani, beberapa hari setelah Indonesia dinyatakan tidak lagi menjadi tuan rumah oleh FIFA, ekspansi Israel ke Palestina semakin kuat. Stadion bola Palestina itu dirongrong oleh tentara Israel pada saat permainan bola di Palestina. Umat Muslim yang sedang melakukan ibadah Ramadan di Masjidil Aqsa dipaksa untuk pergi dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dan saya kira penolakan itu pada akhirnya membuat keberadaan Indonesia yang tidak jadi menjadi tuan rumah Piala U20 itu kemudian menjadi bermartabat. Karena penolakan itu bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi juga sebagian besar negara Timur Tengah, kawan-kawan di Amerika Latin, bahkan di Eropa. Ini adalah penolakan yang terjadi secara global. Itu pertama yang ingin saya tegaskan. Yang kedua, kami tentu sama sekali tidak menyesali, kendati survei elektabilitas partai juga agak tergerus karena isu ini. Karena apa? Kami mencoba untuk menegakkan
fairness di dalam sepak bola kita, termasuk sepak bola dunia. Pada saat Rusia menyerang Ukraina, Rusia tidak diperkenankan ikut dalam prakualifikasi Piala Dunia oleh FIFA. Tapi pada sisi yang lain, FIFA tetap memperkenankan Israel untuk ikut dalam Piala Dunia U20. Ada standar ganda yang dilakukan oleh FIFA, dan karena itu, untuk apa kemudian kita ikut dalam satu kompetisi yang sejak awal memang didesain tidak fair. Yang ketiga yang perlu saya tambahkan adalah PDI Perjuangan akan segera melaksanakan Liga Nusantara berbasis Liga Kampung. Kami akan meminta kepada seluruh kepala daerah kami di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan Liga Sepak Bola Kampung yang akan menjadi embrio bagi lahirnya sepak bola profesional ke depan. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan kami di eksekutif dan legislatif untuk mencurahkan perhatian kami pada sepak bola nasional, dan karena itu kami meyakini 2024 yang akan datang presidennya kembali dari PDI Perjuangan. Kita bukan hanya akan main di U20, Fani. Kita akan berkibar di berbagai macam piala dunia, termasuk piala dunia yang sesungguhnya. Itu adalah keyakinan ideologi PDI Perjuangan, dan kami mendesain dan bekerja untuk itu. Jadi semacam blessing in disguise begitu ya Mas Rifki ya. Kalau bisa dibilang elektabilitas yang sempat tergerus gara-gara Piala Dunia U20 ini akan diganti begitu, semacam redemption dari PDIP untuk masyarakat yang sempat khawatir apakah pembibitan sepak bola kita juga terdampak begitu dengan gagalnya kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi dari PDIP sendiri juga akan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Tapi lagi-lagi gini Mas Rifki, tidak bohong, apakah memang atau katakanlah mungkin begitu perspektif kemudian juga sikap gitu dari teman-teman kader PDIP sendiri dan juga khususnya dari Mas Rifki begitu, apakah berubah atau katakanlah ya lagi-lagi gitu ada mempunyai semacam imbas begitu gara-gara sikap dari Pak Ganjar terkait dengan Piala Dunia U20 ini? Respect or something? Jalan untuk menegakkan keyakinan ideologis itu jalan yang terjal. Bung Karno itu keluar masuk penjara beberapa kali hanya untuk menegakkan keyakinan ideologis. PDI Perjuangan pernah memilih menjadi partai di luar pemerintah 10 tahun hanya atas dasar keyakinan ideologis. Hanya kemudian survei kami terkoreksi sedikit soal penolakan terhadap timnas Israel. Kami sama sekali tidak menyesali. Belum lagi kalau kita mau bicara soal metodologi survei, kita bisa berdebat soal itu. Apakah metodologi surveinya kira-kira bisa kita percayai 100% atau tidak, dan seterusnya. Itu tentu hal yang lain. Tapi bagi PDI Perjuangan, keyakinan ideologis adalah segala-galanya, dan karena itu kami akan membayar, kalaupun ini kami anggap sebagai sebuah koreksi atas elektabilitas kami, dengan kerja keras seluruh kader partai, petugas partai, di eksekutif, legislatif, dan di struktur partai. Sekali lagi, waktunya masih cukup, dan insya Allah kita akan memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Oke, baik. Mas Rinto, apakah janji PDIP ini juga menjadi sebuah angin segar begitu bagi bagi relawan Ganjar, bagi teman Ganjar, terutama yaitu lagi-lagi gitu. Apakah nama Pak Ganjar Pranowo ini akan tetap ada, tetap masuk begitu dalam bursa bakal calon presiden? Ya, kalau kami melihat peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu itu adalah salah satu tes ya bagi para relawan itu, apakah kami relawan ini merupakan relawan yang militan atau karbitan. Jadi kami melihat fenomena ketika Pak Ganjar Pranowo memberikan statement seperti itu di media ya, kami melihat ada eksodus besar-besaran daripada relawan Pak Ganjar Pranowo keluar dari dukungan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan kami melihat bahwa ada sedikit kontradiksi antara sikap Pak Ganjar Pranowo dengan sikap dari para relawan ini. Yang sangat saya sayangkan adalah di situ saya melihat bahwa mental daripada relawan kita itu lebih melihat kepada hal yang manis-manis saja. Ketika diperhadapkan pada satu hal yang menurut kita ini tidak menguntungkan, semua lari. Itu kelihatan sekali itu kemarin itu. Tetapi kami di teman Ganjar, saya tegaskan kepada teman-teman relawan bahwa ini ujian bagi kita, apakah kita ini konsisten, loyal pada pilihan yang telah kita tetapkan sejak awal atau tidak. Akhirnya setelah kita memberikan pemahaman seperti itu, lalu kemudian Pak Ganjar juga memberikan statement klarifikasi lewat media juga, akhirnya teman-teman menjadi sadar bahwa perjuangan ini bukan perjuangan karbitan,
Jadi kita tidak hanya harus menikmati hal-hal yang manis saja ketika menjadi relawan, tetapi siap untuk menghadapi segala potensi keputusan yang terburuk pun kita harus sudah siap. Makanya Pak Ganjar pun ketika dia diperhadapkan pada satu pilihan yang pahit gitu ya, beliau berani menyatakan sikap bahwa ini loh PDIP, kita berani mengambil sikap bahwa apa yang menurut kita sebagai sebuah pegangan ideologi itu yang harus kita lakukan. Terlepas apakah itu akan menimbulkan pro dan kontra, itu urusan lain. Tetapi saya yakin dan percaya satu-satunya capres yang berani mendeklarasikan perlawanan terhadap radikalisme, diskriminasi, intoleransi itu hanya Pak Ganjar Pranowo dari PDIP. Itu kita bisa lihat dari media-media manapun, itu sudah tersebar kemana-mana, jejak digitalnya ada. Jadi bagi kami itu yang membuat kami yakin bahwa ini pilihan yang tepat, bukan pilihan yang salah. Sehingga ketika tsunami itu terjadi beberapa minggu yang lalu, semua cepat dipulihkan. Sama seperti yang Mas Rifki sampaikan, semua dengan segera dipulihkan kembali. Akhirnya teman-teman juga sadar bahwa kalau kita mencari manis-manisnya saja, apakah ada jaminan ketika kita berpindah dukungan misalnya ke capres yang lain, apakah kita tidak akan mendapatkan hal yang pahit? Apakah setelah mendapatkan yang pahit lagi, balik lagi kemana? Artinya kita jadi kutu loncat gitu loh. Dedikasi kita, loyalitas kita dipertanyakan. Ya lebih baik nggak usah jadi relawan. Makanya bagi kami di Teman Ganjar, kami siap tetap patuh kepada bagaimana sikap Pak Ganjar, itu pula yang menjadi sikap kami, dan keputusan Pak Ganjar itu adalah keputusan yang tepat dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan di tengah situasi yang tidak menguntungkan sama sekali. Begitu Mbak Fani. Jadi masih solid ya untuk Teman Ganjar sendiri dalam mendukung Pak Ganjar Pranowo. Teman Ganjar solid sampai Ganjar Pranowo jadi presiden 2024-2029 Mbak Fani, dan PDIP menang.